Halo, saya Cokdia Erika Arianti, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, golongan 2, gelombang 3, kelompok 3, dan absen 7. Pada video ini, saya akan membahas pembelajaran agenda ketiga terkait kedudukan dan peran ASN di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam agenda ketiga, terdapat 3 poin materi, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan yang terakhir adalah whole of government. Yuk kita kupas satu persatu dari ketiga materi tadi. Let's go! Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menciptakan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini lebih ditekankan kepada pengaturan profesi pegawai agar tersedia SDM yang unggul, yang selaras dengan kemajuan zaman, serta mampu menghadapi tantangan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, undang-undang ini juga mengatur terkait hak dan kewajiban serta kode etik dari ASN. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam manajemen ASN terdapat juga namanya sistem merit, yang mana sistem merit ini adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kinerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya di dalam sepanjang karirnya. Contoh dari manajemen ASN yang mudah kita terapkan di dalam lingkungan pekerja nanti adalah datang tepat waktu. Kemudian terkait penggajian, promosi, serta perkembangan kompetensi dilakukan berdasarkan hasil dari kinerja dari setiap individu. Lalu ada hal yang harus kita hindari sebagai ASN nanti, yaitu mencuri-curi waktu kerja. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kita menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi seperti bermain game. Nah, tidak boleh ya. Yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 9 prinsip pada pelayanan publik, yaitu transparantif, partisipatif, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibilitas, akuntabel, dan yang terakhir adalah berkeadilan. ASN berperan sebagai pelayan publik sehingga dituntut untuk memenuhi ke-9 prinsip tadi, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik juga mencerminkan seberapa baiknya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam melayani masyarakatnya. Nah, sebagai contoh di lingkungan kerja yang tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat, dapat diterapkan dengan mematuhi perintah atasan atau pimpinan dengan tujuan untuk kebaikan organisasi atau institusi tersebut. Pelayanan publik sendiri tidak boleh mempersulit masyarakat karena masyarakatlah yang menggaji kita sebagai pelayan publik melalui pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya. Tentunya pelayanan-pelayanan kita berikan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Materi yang terakhir yaitu whole of government atau yang biasa kita singkat WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor yang ada di dalam ruang lingkup koordinasi lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan tentunya pelayanan publik. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, pembuatan gugus tugas, membentuk lembaga koordinasi khusus, dan koalisi sosial. Nah, selain itu juga terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan WOG, di antara lain terkait kepemimpinan, nilai dan budaya organisasi, serta kapasitas SDM dan institusi-institusi yang dilihat tidak sama. Contoh penerapan WOG di Indonesia adalah dibentuknya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator ini bertugas untuk mengkoordinasi kementerian-kementerian dan lembaga yang relevan di dalam bidangnya. Kemudian adanya pelayanan satu pintu seperti di kelurahan. Hal ini merupakan wujud dari penerapan WOG.
Sekian learning journal terkait agenda ketiga pada kali ini. Terima kasih.